Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Gimana mau olahraga Pak hari ini? Rencana goro lah setelah hari biasanya jalan sama Ibu Kiki, tapi ada karena goro dia jalan sendiri. Saya mungkin mau sepedaan dulu sendirian sebelum ikut goro. Goro bukannya masih jam 9, Pak? Jam 9 ya. Selamat datang Kang Moman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih nih Kang Maman bisa ikut. Alhamdulillah. Ya, mantap. Jadi supaya rezeki Maman tambah bertambah di Aramco dibanding di Chevron ya Man. Di mana aja yang penting berkah, nggak apa-apa Mas Riki. Terima kasih, amin. Gimana Man? Banyak ketemu orang Indonesia di sana? Masih banyak, kayaknya kalau nggak salah sih 100 orang kan lah, masih ada 100 keluarga. Wah, bisa itu nanti salah satunya dikilik Wahyu Hidayat. Iya, yang satu itu kalau nggak salah dia anaknya menikahnya di Masjid Istiqlal tahun kemarin. Ada 1 orang. Iya. Anak saya kali. Gitu. Anak saya Nadima. Bukan. Nadima di Colorado. Iya. Oke, nanti kita japri lagi. Siapa namanya? Mungkin kenal yang menikah di Anu siapa namanya? Nama orang tuanya yang saya tahu Mas Santo. Dia itu kalau nggak salah diwakili sama Mas Zulfan untuk kalau nggak salah waktu tahun kemarin itu. Oh iya, saya pernah dengar, benar. Saya pernah dengar. Orang tuanya nggak bisa datang, diwakilin. Iya. Kita tunggu lainnya ya. Ca Denny last minute Sam ngasih tahu dia berhalangan. Iya udah, saya juga dapat terima message-nya juga, nggak bisa dia. Oke. Cuman pada prinsipnya dia go ahead, oke. Dia juga tetap menunggu website sama yang kita bicarakan tadi malam. Jadi ya udah nanti begitu udah jadi kita forwardin ke dia. Silakan Mas Denny. Ini Waalaikumsalam. Kita tunggu ya Pak Denis ya. Iya, boleh. Assalamualaikum. Pak Denis. Waalaikumsalam. Salam, Mas Ono. Mbak Ivi udah sarapan belum? Belum. Saya sarapannya kadang iya, kadang enggak. Tergantung seberapa pagi seberapa pagi cepetnya banyak kerjaan. Maka itu tetap langsing ya. Bukan langsung. Oh gitu. Dian salam kenal yang mana nih Dian? Oh iya nih, saya sebelumnya nunggu Pak Denis nih. Dian ini wanita tangguh di Masjid Istiqlal. Dian Dian tuh sebenarnya volunteer sudah lama ya Dian ya, dari zaman KJRI. Iya Dian ya. Ramadan bukan IKS di KJRI yang tahun 2000 berapa Dian? 2011. 2009 di IQS sih. Oke, 2009. Saya kenal Dian juga mungkin semenjak Ramadan School tahun saya tuh masuk ikutan Pak Zulfan pertamanya tahun 2011 saya ikut ngajar. Nah, udah gitu keterusan. Oke. Salam kenal Mbak Dian. Saya bapaknya Nadima dan Ashifa dan Kamilia. Oh iya. Ya, kita kenal Hamila duluan. Sama Putri kalau chat WhatsApp. Iya, biasa. Ibunya juga kok pada nggak ada yang kenal saya, kenalnya ke anak saya, kata istri saya. Iya, saya pernah japri ke Putri, tahu-tahu mamahnya saya ngomong. Oh gitu. Iya kan saya ngajar Hana. Iya benar. Pak Raksi juga baru nih sama dengan saya bergabung di Istiqlal. Ya Pak Raksi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya masih baru ini. Ini Pak Denis sudah bergabung. Ya, Pak Denis mungkin sudah ada yang
belum kenal, langsung aja dikenalkan Mbak Ivi, monggo. Oh ya, jadi mau dibuka dulu sama Pak Denny atau Pak Riki, nanti saya take over, terus nanti tolong saya dijadiin co-host ya. Oke, go ahead. Pak Riki bisa dibuka dulu meetingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja. Saya dan Pak Raksi ketua 1, saya ketua 2 untuk program Ramadan di tahun ini. Jadi kita volunteer dari berapa program yang ada di Ramadan Istiqlal tahun ini, ada salah satunya fundraising. Selain ada 19 atau 20 program seperti Tarawih, Alaqah, Tadarus, ya, Iftar. Nah, ini merupakan salah satu fokus action item yang penting yang selalu kita lakukan di bulan Ramadan, namanya fundraising untuk Masjid Istiqlal. Fokus action item ini dikoordinator di-lead oleh Pak Denny. Seperti biasa juga, Mbak Ivi juga sebagai Vice President dari Istiqlal, pengurusan Istiqlal, selalu hadir. Misalnya kalau Pak Eka berhalangan, Mbak Ivi suka datang, atau Pak Radit. Jadi, sebelum nanti Mbak Ivi atau Pak Denny memulai, terima kasih bagi yang sudah bisa bergabung ya, walaupun timingnya pagi untuk di Houston dan sore untuk di Middle East. Jadi sekali lagi Kang Maman, Pak Denis, dan Tono, terima kasih sudah bersedia menjadi kontak person kita di luar Houston. Sam kebetulan nggak bisa hadir di Zoom ini. Sam itu kontak representatif kita yang berada di Qatar. Alhamdulillah beliau kerja di Qatar sekarang, sebelumnya berada di Houston. Silakan Pak Denny dan Mbak Ivi. Oke, terima kasih Pak Riki. Sebelumnya saya mewakili board director tim untuk periode tahun ini. Kami mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Denis, Pak Maman, Pak Tono, dan juga Pak Sams untuk membantu penggalangan dana fundraising di luar Amerika Serikat. Sebenarnya objektif dari kita memulai aktivitas ini sebenarnya bukan baru. Kita sudah mulai dari tahun 2021. Karena kita sudah tahu bagaimana peta collection di Amerika Serikat yang saat ini kita masih tetap berada di angka ya sekitar 220 donor yang continue mensupport masjid kita, khususnya untuk donation pembangunan masjid. Karena itu kita ingin increase numbers yang donor kita yang dari 220 itu untuk lebih banyak, terutama kita ingin buka channel-channel di luar negeri yang mempunyai keterikatan atau interest untuk mensupport aktivitas masjid Indonesia di Amerika Serikat. Salah satu strategi kita adalah untuk lebih membuat strategic key person di locality yang kita ingin targetkan. Nah, itu sebenarnya garis besarnya. Meeting pagi ini kita akan mulai dengan satu key item yang kita consider sebagai feedback yang diberikan sudah lebih dari 2 tahun yang lalu, baru tahun ini kita bisa realisasi, adalah development website. Jadi website itu kita kan, kalau mungkin bapak-bapak sudah tahu, kita sudah punya Istiqlal application. Nah, waktu kita develop itu memang strategically Istiqlal application kita develop untuk fundraising apps, sehingga orang bisa donate in a real time dan kapan saja on your fingertip. Tapi setelah kita realize ternyata pengguna dari user tersebut
memang hanya orang-orang yang sangat dekat atau interest dengan Istiqlal. Jadi memang numbers-nya itu dari awal mulai dari 130 hanya mentok-mentok 220 gitu, tidak lebih dari itu. Tapi orang-orang 220 ini aktif sekali menyumbang. Jadi kita berpikir apps itu berhasil. Nah, kita mau expand apps itu melalui terobosan website. Website itu penting karena bagi orang-orang yang bukan langsung tinggal di Houston, Greater Houston, ataupun di beberapa kota di Amerika Serikat, mereka tidak mungkin mau punya apps yang setiap hari mereka cek kan. Biasanya apps itu kan yang kita cek setiap hari. Nah, mereka lebih interest dengan website. Jadi kita develop website itu sebagai satu kriteria dari para requestor donatur yang ingin kita punya legit website. Jadi kalau mereka dapat sebaran dari organisasi kita, mereka bisa memverifikasi, oke, ini organisasi legit, terus ada rep-nya, terus kegiatannya juga legit, ada foto-fotonya, juga bisa lihat source information di YouTube atau apa. Nah, website itu akan menjadi kayak page yang bisa melink beberapa aktivitas tersebut, dari fundraising, update, construction progress, di mana kan kita memang fokus fundraising itu ini untuk New Majlis Construction. Dan juga yang ketiga adalah untuk men-showcase bahwa masjid kita itu tidak hanya sebagai memang kita serving Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menyediakan fasilitas prayer, 5 prayer ya, salat 5 waktu, dan segala kegiatan-kegiatan religius. Tapi kita mau showcase bahwa Masjid Istiqlal itu juga merupakan kayak seperti ikon, Indonesian icon di Greater Houston, khususnya Sugarland, untuk memberikan ciri khas Masjid Indonesia. Itu adalah visi kita. Makanya kita akan buat suatu message. Message kita adalah kita inginkan bahwa masjid kita itu sebagai mualaf center, yang dimana mualaf center itu merupakan salah satu fasilitas yang baru ada di tepatnya Sugarland ya. Jadi itu yang mau kita usung gitu loh. Karena memang kita sudah ada regular aktivitas untuk mualaf itu. Nah, untuk itu saya mau kasih Dian dulu presentasi mungkin 5 minutes, 10 minutes ya. Jadi nanti Bapak-bapak bisa lihat, setelah itu baru kita bicara detail mengenai agenda spesifik fundraising, dan we will try to keep the meeting 1 jam. Oke, Dian, go ahead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya diamanahi Bu Hivi untuk membuat website. Kemudian saya membuat tim dengan Bu Rindri dan Bu Ulfa untuk membantu saya membuat mencari foto dan sebagainya gitu ya. Nah ini untuk website ini gitu kan ya, kita memperkirakan audiensnya kan audiens Indonesia dan audiens non Indonesia gitu. Jadi ada bagian yang memakai bahasa Indonesia ini di sini. Jadi ada 3 page di sini. Terus yang sisanya pakai bahasa Inggris gitu. Dan ada selain homepage, ini nanti saya tunjukkan sedikit homepage-nya. Ada beberapa page lain yang penting kalau misalnya untuk fundraising, terutama untuk pembangunan gitu. Jadi kita membuat ada 2 donation page. Jadi 1 donation page pakai bahasa Indonesia, satunya lagi pakai bahasa Inggris. Terus kemudian yang ada lagi 2 halaman tentang construction update yang jadi satu pakai bahasa Inggris, satu pakai bahasa Indonesia. Itu penting untuk seperti sales page-nya gitu. Jadi kita update apa saja sih ini yang sudah kita lakukan, siapa saja guys yang pernah ke Istiqlal dan sebagainya. Nanti insya Allah akan saya tunjukkan sedikit-sedikit ya, sehingga nanti bapak-bapak ada gambaran. Nah ini nih belum live karena saya ini masih bangun di Squarespace. Insya Allah minggu depan akan ada meeting dengan Pak Helmi. Sehingga nanti bisa transfer ini ya domain ya, karena saya juga heran ini domainnya ini kan harusnya istiqlalhouston.org ya, maksudnya itu harusnya hidup gitu.
kalau paling nggak setahun yang lalu pada saat saya lihat istiqlalyousten.org itu masuknya ke app, tapi sekarang yang terjadi ialah ini gitu. Nah, jadi ini nanti domainnya istiqlalyousten.org. Nah, ini nanti perlu Pak Helmi ya. Ya, nanti kita take care next week. Jadi yang technical nanti akan di take care insya Allah minggu depan. Jadi moga-moga nanti udah live bisa ini. Nah, sekarang nih ini sedikit tentang homepage-nya. Jadi homepage-nya seperti ini ada introduction-nya. Terus kemudian tentang Masjid Istiqlal, ini pakai bahasa Indonesia yang section kedua. Terus ini activities. Terus stay connected. Terus YouTube, terus footer. Nah, sekarang kita ke tempat bahasa Indonesia dulu ya. Ini donasi untuk masjid. Jadi ada donate, ada donasi. Yang ini yang donasi dulu. Nah, donasi ini seperti ini, depannya seperti ini. Ini introduction. Nah, ini nanti akan ada donation bar. Waktu itu Pak Denny sudah bilang perlu donation bar. Nah, ini donation bar-nya ini nanti perlu kode dari Pak Helmi. Nanti insya Allah di-take care kalau sudah meeting dengan Pak Helmi. Terus nah yang ini ada pertanyaan lagi nanti, 3 cara berdonasi dari Indonesia. Pertama, bank transfer. Nah, ini Bu Hivi pas kapan bilangnya ini takut nanti Pak Denis kena perkara di Indonesia. Jadi nanti, tapi ini tetap saya taruh sini dulu. Iya, nggak apa-apa. Ini sementara ini cuma template doang. Betul. Yang kedua PayPal. Nah, PayPal ini kalau diklik itu akan sampai ke paypal.com. Nah, saya sudah bicara dengan Mas Eka dan Bu Hivi gitu kan. Ini katanya IMC ini mempunyai account non-profit di PayPal. Nah, ini bisa langsung sebenarnya connect ke PayPal gitu, tapi mungkin akan perlu password dan lain-lain dan paperwork supaya PayPal tuh nanti nggak nge-charge kita gitu. Karena ini nanti kan jadi kayak business account ya, tapi kalau non charity itu nanti nggak di-charge. Nah, ini juga salah satu action item dari technicality yang perlu kita solve next week. Credit card. Ini langsung ke Istiqlal web app. Jadi langsung ke app.istiqlalyousten.org/pay. Ini udah langsung ke Istiqlal app. Jadi kalau misalnya mau bayar bisa langsung dari sini. Terus ini pertanyaan ini dapat dari Pak Denny. Jadi hukumnya menggunakan zakat mal, dapatkah saya membatalkan donasi dan apakah transfer elektronik ini? Nah, jadi ini yang untuk Indonesia seperti ini bentuknya. Nah, untuk yang non Indonesia itu mirip juga. Sebentar, saya ini dulu donate button. Ini donation untuk donation page untuk untuk bahasa Inggris, ini di depannya seperti ini. Terus ini causes, macam-macam causes karena pikirnya kalau Indonesia kan fokusnya untuk fundraising ya. Kalau yang ini kan mungkin nggak 100% fundraising. Jadi ini kita bikin seperti ini. Ini dibikinin sama Bu Ulfa. Terus ini pakai cek. Ini PayPal lagi juga masih paypal.com. Jadi nanti semoga bisa diganti langsung masuk ke treasurer itu. Istiqlal web app sudah masuk ke Istiqlal web app. Zelle ya memang ke Zelle aja gitu, tapi ada ininya. Nah, terus frequency ask question-nya juga sama. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, terus kemudian sales page ini. Bentar, saya tunjukin sales page-nya. Sales page-nya ada di pembangunan kampus. Ini untuk pakai bahasa Indonesia. Jadi tahun bla 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 bla, ini ya, saya pelan-pelan aja di sini. Jadi ini proyek yang dilakukan sekarang ini. Kita sedang perizinan dan pembangunan fondasi. Terus ini pas di sini ada bisa klik langsung untuk donasi. Ini proyek-proyek yang sudah dilakukan. Ini dibikinin juga, ada diambilin foto oleh Bu Rindri dan Bu Ulfa before after. Jadi kan kelihatan cakep nih. Ini seperti ini. Terus ini juga sisi ini, drainage, retention pond, dan before after ini. Terus, nah ini tentang kampus Masjid Istiqlal Houston. Ini rencana masjid barunya, saya masukkan rendering di sini, tampak luar, tampak dalam. Terus kemudian cakupan proyek Masjid Istiqlal, ini dibantu juga oleh Bu Ulfa dan Bu Rindri. Kita berhasil mendapat gambar yang nggak tahu dari zaman kapan, dihapus-hapus, dibikin sendiri. Yang jadinya seperti ini gitu untuk memberi gambaran. Terus ini ada klik batu dengan. Nah, sini tamu yang dari Indonesia yang pernah ke Masjid Istiqlal. Ya ini kayak untuk menambah ini aja sih, kayak legitimasi ya. Seperti inilah. Terus mengapa berdonasi ke Masjid Istiqlal? Ini kemarin sudah saya omongkan dengan BOD seperti ini. Jadi
nanti kalau misalnya sudah live, Bapak-bapak bisa juga nanti melihat, terutama kalau yang perlu jadi ini semua sudah mencakup ini ya, whatever happening di Masjid Istiqlal. Yang ini yang pakai bahasa Inggris, ini rada mirip tapi nggak 100% sama gitu. Jadi ini depannya ada begini juga, tapi pakai bahasa Inggris. Previous projects, before after-nya pakai bahasa Inggris ininya, caption-nya. Terus about Masjid Istiqlal kampusnya pakai bahasa Inggris, sama. Prominent guest, nah ini saya nggak tahu perlu nggak yang dari Indonesia, mungkin juga enggak, kalau nggak bisa saya hapus. Nah ini why give donation to Masjid Istiqlal agak-agak beda karena ini kan untuk yang pakai bahasa Inggris, Middle Eastern juga gitu kan. Jadi itu yang paling penting, 4 page, 2 macam donation page, 2 macam construction or sales page. Nah, terus yang terakhir ini saya mau coba lihat, ini bisa lihat sebentar, ini ialah aktivitas masjid. Ini pakai bahasa Indonesia. Ini ada link dari homepage, ada link dari construction page gitu kan ya. Ini yang pakai bahasa Indonesia. Aktivitas Masjid Istiqlal Houston gitu. Terus ada program umum, program remaja dan anak-anak, program pelayanannya begini. Jadi ada mu'alaf nih saya masukkan ke sini. Nanti kalau bisa diganti juga kegiatan khusus, ada beberapa foto. Nanti mungkin fotonya ditambahin lagi kalau kita udah nemu lagi. Jadi seperti ini. Yang pakai bahasa Inggris dibagi 2. Jadi ada service itu pelayanan. Seperti ini. Terus kemudian untuk program ini. Mbak Dian, sambil go through bisa nanya Mbak Dian? Iya. Jadi ini aja. Yang lainnya cuma about aja udah begitu. Iya Pak Denny. Siapa Pak Denny nih? Ricky. Pak Ricky. Ada 3. Yang pertama, yang tadi kan disebutin non-profit. Non-profit berarti harus ada number apanya, sehingga kadang-kadang ada yang donate, nanti akan di-match oleh company person yang donate. Barangkali mereka minta apa istilah numbernya, saya lupa ya. Iya, tahu. Jadi kalau ini non-profit, nanti mereka itu pas dia ngelaporin di company-nya, si company-nya itu akan nanya. Yang penting non-profit, habis itu minta nomor apa gitu, saya lupa. Yang kedua, saya nggak lihat ada kata-kata mu'alaf center yang tadi seperti Mbak Ivi ngomong, kita juga akan nyebutin itu salah satunya. Iya, jadi saya nggak tahu mau dimasukkan kemana, karena masalah konten ini kan kemarin saya bikin begini, ini konten yang mu'alaf center itu baru saya masukkan ke pelayanan. Tapi yang ini lupa belum, yang service ini belum. Tapi yang bahasa Indonesia aktivitas masjid ini pelayanannya mu'alaf center. Nah saya nggak tahu apakah mau dibesarkan atau tidak nih kan program mu'alaf. Jadi ini pelayanan, tapi saya nggak tahu apakah mau dibesarkan karena so far itu belum, maksudnya. Betul. Saya nggak tahu mau dibesarkan nggak. Kalau mau dibesarkan bisa juga nanti ditaruh di homepage gitu. Jadi itu kayak sesuatu yang different gitu. Tapi so far seperti kita tahu kan bulanan terus online. Jadi saya nggak tahu mesti saya masukkan kemana. Saya masukkan ke sini Pak. Nanti gini aja Pak Riki, kita tabelin aja pertanyaan itu, how we want to showcase mu'alaf ya. Karena memang nanti kita table aja, saya akan buat notes gitu, karena memang itu salah satu pertanyaan saya sebagai board ke ini ya, mu'alaf komite, karena memang aktivitasnya itu belum hanya limited ya. Nah, jadi nanti setelah kita Pak Eka dan saya dan juga mungkin beberapa komite atau board yang lain berbicara dengan komite ini, kita bisa how they are going to do this going forward gitu, programnya seperti apa gitu ya. Karena kan kalau kita mau showcase kan harusnya kita ada mu'alaf support gitu kan. Nah kita belum punya itu mu'alaf support. But ya kita akan take note itu. Ada lagi Pak Riki? Yang ketiga begitu tadi Mbak Dian go through, maksudnya kayaknya one stop shopping ini websitenya ya. Jadi bagus banget kalau kita tempatkan diri kita sebagai orang luar dan belum pernah tahu Istiqlal. Wow, kayak gitu loh. Jadi kayak one stop. Jadi ada semua gitu. Kalau mereka mau teliti menu-menunya ya yang disediakan.
Yang tadi yang saya lihat juga eye catching yang Ustadz pernah ke Masjid Istiqlal bagus. Cuma saya nggak lihat di situ ada Bradford ya. Itu Ada, kayaknya bagus. Ada Pak Joe Bradford ada tadi. Ada ya, oke. Ada. Alhamdulillah Ada, karena itu juga bagus dalam arti ini walaupun Istiqlal Indonesia tapi juga diversity gitu loh. Nomor satu dia. Nomor satu dia Oke. paling ini soalnya. Oke. Terima kasih. Itu aja. Ya, jadi kalau kalau tambahan dikit, betul. tambahan dikit Mbak Dian, sudah bagus sekali itunya websitenya. Tadi untuk tambahan yang ustadz-ustadz yang datang itu ustadz Indonesia jangan dihapus, bagus itu Mbak untuk menambah ini apa namanya bahwa yang datang itu orang Indonesia juga bisa lihat bahwa kita itu sudah mengundang yang kalau perlu ditambah lagi tuh dari sini tuh mungkin kalau kayak Syekh Haisam itu yang punya umroh itu punya lupa saya namanya, dia kan pembicara di masjid pembicara di Masjid Keti, dia speaker dia saya Isam Ibad siapa namanya itu pernah juga dia untuk fundraising kita di situ. Saya lihat nggak ada fotonya di situ. Oh iya. Terus perlu juga kalau maunya program Ramadan kita disebutkan di situ, misalnya program tadarusan, program gitu. Oh, udah ya Pak ya, saya nggak lihat. Maksudnya nggak Ramadan juga, maksudnya ini nih seperti ini online tahsin and tadarus program. Iya, kira-kira gitulah. Semua yang ada kita masukkan di situ. Jadi orang bisa lihat gitu loh, apakah program kita itu hidup atau enggak gitu loh. Ya, nah, satu lagi Dian mungkin ini sesuai saya mau nge-link aja dengan Pak Andi. Mungkin nanti kita bisa pikirin testimoni program gitu. Nanti kita buat ada sedikit kayak feedbacknya jamaah terhadap aktivitas program masjid. Nanti kita itu ada 7 yang masuk itu testimonial, semuanya bisa nanti udah dibuat Pak Bambang itu ada 7, tapi yang baru dikeluarin 2 bisa kita masukin testimonial di situ. Jadi untuk membantu yang lain-lain juga, jadi tetap ada di situ gitu loh. Iya. Jadi ini kan masih ini ya, maksudnya saya bikinnya ini yang saya consider minimum harus ada gitu. Kalau kita mau launch gitu, Insya Allah minggu depan launch. Nah, saya nanti kalau sudah launch, nanti mungkin Bu Hivi bisa kontak bapak-bapak supaya nanti kan sudah akan ada ininya ya, bisa langsung istiqlalhouston.org gitu kan. Jadi nanti bapak-bapak bisa melihat lebih ini lagi gitu kan, lebih teliti, kurang apa gitu kan. Iya, revisinya ya benar Pak. Iya benar Pak ya. Ya Mbak Dian. Lagi nih. Maksud saya itu gini, ini udah bagus ya, paling nggak udah memasukkan yang main objective. Nanti ini kan sebenarnya itu masih ada room for improvement. Jadi kita tetap sambil jalan, karena kalau kita nunggu sampai perfect baru kita launch, nggak akan jadi sampai tahun depan. Minimum viable product lah ini, paling nggak, ya kan? Nanti bisa. Pak Tono katanya mau bicara tuh Dian. Kita untuk keep it 4 minutes. Oke. Kayaknya isi kontennya udah bagus, cuman saya mau, karena kebetulan saya lihat dari ini ya, telepon ya, dari handphone. Nanti websitenya di-optimize untuk mobile nggak? Soalnya jadi ini ada mobile preview juga. Oke, ya, soalnya kan orang mayoritas kemungkinan bakal lihatnya dari handphone kan. Ini ke link yang kita kirim ke WhatsApp gitu. Ada mobile preview. Ini ada mobile preview. Jadi kalau Squarespace ini, saya kan pakai Squarespace ya. Ini memang dia pakai ini memang dia pakai square blok-blok gitu. Jadi supaya kita nggak usah optimize lagi untuk mobile, dia sendiri optimize gitu. Jadi dia kita nggak bisa moving pixel by pixel, tapi kita movingnya block by block gitu. Jadi ini akan teroptimize untuk mobile. Nanti jadi nanti gini aja, nanti kalau semua udah beres, sudah istiqlalhouston.org gitu kan. Nanti saya
Bu Hivi bisa bilang. Iya, jadi gini, Bapak-bapak, karena waktunya kita sangat terbatas ya, saya mau mungkin dikit Mbak Ivi, saya mau dikit. Jadi kebetulan kan saya juga ikut di Mualaf Circle dan American Mualaf Baitul Mal bersama Pak Pohan. Jadi karena saya baru juga ini, jadi saya agak sedikit bingung kaitannya dengan AMB. Mereka karena juga melakukan penarikan dana untuk zakat mal dan zakat fitrah kan. Nah ini gimana dengan kaitannya dengan IAMC ini? Karena itu ada zakat mal, mungkin itu perlu. Iya, nanti kita tabelin. Itu kira-kira betul. Nanti kita. Karena jangan sampai ada dualisme dan orang bingung ini mana nih gitu. Iya, kita itu juga ada websitenya juga, mereka ada websitenya, ada apps-nya, dan ada fundraising-nya juga untuk apps zakat mal dan zakat fitrahnya. Mungkin itu yang sedikit perlu kita koordinasikan supaya jangan sampai tabrakan atau orang luar lihatnya bingung ini gimana, padahal kita sendiri mungkin perlu menyamakan persepsi lah atau bagaimana supaya clear gitu. Jadi iya, nanti kita yang saya tadi bilang mengenai mualaf itu ABM itu kita akan buat khusus meeting ya dengan grup ABM-nya, karena memang website ini nanti kita bisa tempelin dengan websitenya ABM. Nah, cuman ini kan untuk make sure technical juga masalah collection di bulan Ramadan nanti kita khususin aja ya, kita schedulein meeting dengan ABM dan juga masalah combining the website, bagaimana untuk menempel websitenya ABM di IMC. Oke, Bapak-bapak, mohon maaf banget ya, website ini mungkin kita harus continue di meeting berikutnya, kita update, karena kita cuma punya waktu 30 menit. Terima kasih Dian, kalau nanti kalau ada pertanyaan kita akan Dian udah keluar malah, ya udah. Oke, the next one ini detail rundown-nya yang mau kita bicarakan untuk overseas fundraising yang sudah saya buka secara high level overview ya. Jadi fokusnya memang program New Masjid Construction, message yang kita akan usung, dan ini kita sudah diskusi internally adalah First Mualaf Center in South Texas ya. Jadi ini sangat penting, dan message ini juga sudah kita launch waktu kita collection donation di Indonesia. Kita buat bahwa ini adalah Mualaf Center, dan memang kita board juga mensupport semua aktivitas yang berhubungan dengan hal ini ya, karena kita juga melihat banyak sekali convert yang melakukan ini ya syahadah di Masjid Istiqlal, entah itu dari pasangan Bayer Indonesia maupun dari Pakistan, Hispanic community, dan juga orang Amerika Serikat sendiri, dan kita juga volunteer kita juga ada yang mualaf ya. Nah, ini nanti untuk packaging, wording segala macam itu nanti akan kita paketin di flyer atau teks yang akan kita viralkan. Nah, jadi message-nya tetap konsisten dengan tahun 2021. Target, kita adakan target ini berdasarkan pengalaman kita pertama kali waktu kita collect donation di Indonesia. Kurang lebih kita dapat 300 juta untuk pertama itu kita collection dalam waktu yang singkat, kalau nggak salah ya 10 hari kalau nggak salah, nggak terlalu lama kita, karena waktu itu juga kita decision-nya agak rush pas ikut-ikutan Masjid Toronto kalau nggak salah waktu itu, jadi kita tanpa melakukan due diligence segala macam, kita langsung ikut memviralkan momennya Istiqlal Toronto. Kita juga karena kita sudah mau formalize put people strategically di Qatar dan Oman, kita juga mau start. Mbak Ivi tambah Maman di Saudi. Oh ya, Pak Maman ya di Saudi.
Ya, jadi kita ingin mulai strategically kita punya orang-orang di locality untuk membantu inisiatif ini. Terus cara pembayaran itu memang yang kita udah Qatar, Mbak. Sorry Mbak Hevi. Qatar masukin Mbak, banyak orang Indonesia. Iya, ini Qatar. Oke, sip. Ya, Qatar sudah saya masukin. Jadi ini memang kan orang-orang yang sudah kita kontak dan terima kasih banyak ya. 10.000 itu bukan angka yang istilahnya stagnant, itu cuma kita starting point aja karena ya, kita terus terang saya pribadi tidak begitu tahu medan Qatar, Oman atau Saudi, jadi mungkin saya tidak bisa berbicara banyak, malah saya akan mau bertanya. Mungkin ini juga learning point bagi semua di sini ya, bagaimana kita men-channel orang-orang di Qatar, Oman dan Saudi. Nanti bapak-bapak bisa sharing sedikit kira-kira apa sih yang mau diberi di deliver gitu untuk membantu Masjid Istiqlal. Donation payment ini juga kita mau diskusiin. Yang jelas universal payment is credit card, right? Credit card dari negara manapun, vendor manapun, asal ada Visa, Master, American Express, whatever, itu bisa semua diproses di Istiqlal aplikasi. Jadi kalau dia masuk ke website atau aplikasi app mobile kita dari semua negara, mereka bisa melakukan pembayaran dan merchant kita bisa proses semua foreign currency dan di-convert ke US dollar. PayPal transfer juga sama, bekerjanya dengan Istiqlal app, jadi dari semua negara bisa melakukan PayPal transfer. Tinggal tergantung apakah ini favorable payment processor untuk para donatur, karena nggak semuanya orang punya PayPal account. Yang ketiga, ini yang dulu pernah kita lakukan, local transfer via escrow account. Jadi waktu kita starting melakukan galang dana di Indonesia, kita memang belum siap ya dengan segala macam infrastrukturnya. Jadi dengan kebaikan hati Pak Head Denis meminjamkan akun beliau, terus kita melakukan transaksi donasi dari semua donatur Indonesia melalui akun tersebut, dan Pak Denis dengan rajinnya selalu melapor karena memang pada Ramadan banyak sekali donaturnya, bisa ada 100 lebih orang yang donate ke Masjid Istiqlal, lebih dari 100 donor, kita ada countingnya. Nah, ini yang harus kita tahu bagaimana aplikasi ini untuk Qatar, Oman, dan Saudi ya. Kalau di Indonesia kan karena kita udah tahu peraturan yang sangat restrik, itu nanti kita diskusikan dengan Pak Denis ya, bahwa untuk tahun 2022 itu sangat riskan kalau kita collect donasi di Indonesia dengan punya account di Indonesia sendiri, tapi kita tidak punya yayasan. Nah, nanti kita bisa diskusi in detail untuk masalah itu, karena kalau kita mau melakukan spesifik yang aktivitas di Indonesia, harus ada legitimasinya, tidak bisa sembarangan. Jadi mungkin kita harus berhati-hati karena kita tidak mau kena penalti ya, karena kita kan mau maintain our 501c3 di Amerika secara aman, tidak tergoyahkan dengan isu-isu di Indonesia akibat kita melakukan aktivitas fundraising. Di Qatar, di Oman, Mbak Evi, nambahin dikit, Saudi juga sama, ada maksimum transfer yang diizinkan oleh pribadi keluar, tapi sepanjang itu di bawah angka itu masih boleh. Ya. Jadi itu untuk Saudi, untuk Qatar dan Oman saya nggak tahu. Ya, itu dia, makanya nanti kita perlu dikasih informasi, makanya ini diskusi ini kita buat seperti itu, tidak usah harus dijawab hari ini, cuman mungkin itulah question kita yang kita inginkan untuk Pak Maman, Pak Tono,
Pak Sam, bagaimana nih peraturan yang ada di lokalitas negara tersebut. Kita selalu mau comply, kita nggak mau maksain atau apa-apa karena kita tidak mau juga memberikan bahaya bagi orang-orang yang membantu. Nah, makanya itu mesti didiskusikan terpisah setelah bapak-bapak tahu apa sih peraturannya di negara lokalitas itu. Nah, apabila kita belum menemukan peraturan itu atau bagaimana mungkin kita bisa bantu, tapi yang jelas credit card, PayPal is universal payment. Nah, terus yang kedua adalah mengenai publicity ya. Jadi publikasi itu kita memang lagi desainnya. Lagi kita ingin satu suara keluar dan kita juga ingin punya at least kalau kita, jadi kalau saya lihat tuh donatur kan macam-macam ya, ada seperti yang saya tahu yang di peta di Indonesia ya, jadi saya nggak bisa bicara peta di luar negeri. Jadi kalau kita tuh waktu melakukan donasi collection di Indonesia itu kan kita punya kelas di bawah 1 juta, kelas di bawah 2 juta, terus kelas di atas 2 juta gitu kan. Biasanya kalau kelas yang di bawah 2 juta itu kita memang biasanya ya hanya teks segala macam ya berusaha untuk connect dengan mass jamaah yang ada di pengajian yang kita kenal, terus kita kasih teks, kita sebar. Nah, biasanya itu cukup gitu. Paling-paling kita ada pertanyaan 1-2, tapi orang-orang ini mereka nggak berpikir lagi. Biasanya langsung donate karena mereka udah tahu yang memberikan donasi itu reliable person. Nah, kalau kelas yang 2 juta, di atas 2 juta ya atau 10 juta gitu atau 20 juta segala macam, mereka tuh akan nanya lebih spesifik. Nah, itu biasanya karena kita nggak punya standar executive summary one pager gitu kan, jadinya kita ngomongnya panjang lebar gitu loh. Nah, karena lesson yang tahun lalu, jadi kita tuh kepengen yang jelas pertama adalah satu simple flyer untuk semua negara, cuman nanti ada kita minta izin dulu ya sama bapak-bapak gitu, nama bapak-bapak akan kita tulis bahwa bapak-bapak adalah representatif dari negara yang akan kita strategically koleksi dananya, right? Terus, nah ini yang kita sedang develop. Mbak Ivy, sorry, sebelum saya lupa, itu biasanya Mbak Ivy di Qatar itu mereka itu punya yayasan, Mbak. Jadi punya yayasan untuk membantu setiap masjid atau setiap daerah yang membutuhkan. Jadi biasanya kalau di Qatar itu kita mesti buat proposal dan sebagainya. Kalau bisa itu kita investigate yayasan apa itu, proposal apa yang perlu kita buat untuk mereka. Sebelum saya lupa itu aja nyampein. Oh ya, oke. Nah itu dia, makanya ini yang nomor 2 ini penting banget nih. Jadi kemarin Pak Denny juga mau merimain kita. Kita sebenarnya kita punya proposal tapi mungkin sudah outdated ya, jadi nggak eye catching gitu. Jadi makanya kemarin itu saya bilang yang berdasarkan strategi yang udah saya ceritakan tersebut, kita harus punya one pager, which is executive summary why we need this donation. Terus kalau mereka nanya semakin detail, ya adalah yang 4 page atau 3 page yang mensupport 1 page tersebut gitu loh. Nah itu memang kita lagi buat. Nah kita juga udah ada beberapa target ya untuk starting putting those together and mungkin kita review bersama. Nah, website. Nah, ini memang yang tadi saya bilang, website adalah PR yang paling susah yang udah kita terima. Sebelum saya masuk ke board juga saya udah dikasih feedback sama beberapa fundraiser kita. Ini harus ada. Kalau kamu nggak ada ini ya susah gitu kan. Nah, makanya mudah-mudahan setelah kita website launch, Bapak-Bapak juga bisa memberikan input room for improvement ya, karena ini sangat kritikal. Yang tadi saya bilang, website itu, orang nanya, kenapa harus ada website? Website itu adalah untuk orang-orang yang di luar 220 itu. Karena yang di 220 yang tiap saat menyumbang itu, mereka itu sudah tahu kenapa
Masjid Istiqlal itu perlu dana. Kenapa perlu disupport? Karena mereka merasakan benefitnya dari acara bareng-bareng di masjid, acara special diversity kayak antara negara-negara lain, terus keramah-tamahan kita, segala macam and so on and so on. Nah, mereka udah tahu, jadi mereka tuh nggak pernah questioning, langsung donate gitu kan. Nah, tapi kan kita perlu mengejar yang di luar 220 itu kan. Nah, ini kenapa website itu. Jadi kita perlu sekali bapak-bapak tengokin websitenya, terus kasih feedback gitu. Karena kalau kita yang buat kan, ya terus terang yang website itu memang dibuat oleh ibu-ibu, tapi yang saat ini masih nge-review kan cuman saya sama Pak Eka gitu kan. Usul Mbak Ivi, mungkin perlu juga pada saat launching websitenya itu, walaupun mungkin masih minimum seperti kata Mbak Dian, kita perlu adakan acara untuk promosi juga, mungkin ya nanti rencana ada launching website gitulah. Iya. Terus ini karena waktu sangat terbatas, kita udah kasih ini milestone kita ya. Saya ini PR terutama dari komite fundraising ya. Ini yang harus kita selesaikan, proposal, flyer, terus juga video untuk sebelum Ramadan segala macam, terus website ini yang tadi Pak Raksi bilang, memang saya akan melaunch ini untuk yang local jamaah itu saya bersama dengan community breakfast ya. Jadinya saya akan buat pengumuman ke jamaah yang hadir untuk breakfast itu bahwa hey, we already got our website gitu kan. Selebihnya kita akan posting lewat social media that we have a website. Oke, sedikit gambaran ini. Ini juga nanti harus kita diskusikan dalam teks gitu. What is our product for fundraising? Apakah dalam bentuk wakaf? Tahu saya yang dulu itu yang di Indonesia lagi ya, saya nggak bisa bicara di Indonesia itu kita fokus wakaf. Jadi kita wakaf untuk beli batu bata yang 60.000 itu dan itu yang kita launch. Nah, ya, tahun ini juga kita apakah kita fokus di wakaf lagi atau memang general donation. Nah, saya mau kasih tahu aja Bapak-bapak, ini collection di Amerika Serikat tahun 2021 pada saat Ramadan. Ini angka yang saya, tapi setelah Ramadan banyak juga yang catching up gitu kan. Jadi kita collect sekitar $208.000 karena kita 67% adalah orang Indonesia yang donate, 33% yang bukan Indonesia. Jadi sedikit cerita kan kita banyak kehilangan donatur non Indonesia. Jadi sebenarnya tahun 2019 itu lebih banyak non Indonesianya. Di tahun 2021 itu karena kita kehilangan banyak orang-orang yang masuk ke masjid, jadinya memang persentasenya agak berubah. Nah, kita belum tahu yang tahun 2022 kemungkinan besar kita mungkin akan match ya 50-50. Insya Allah itu yang message yang saya deliver. Kalau Bapak-bapak ada sedikit pertanyaan, memang ini cuma introduction ya, tapi kalau saya juga ingin mendengar respon Bapak-bapak setelah Pak Denny dan Pak Ricky reach out untuk buat ini more formalized. Oke, silakan, kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Mbak Ivi dengan Dennis, Mbak Ivi. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Waalaikumsalam. Ya, ini bagus banget nih. Memang lebih lebih terstruktur daripada tahun sebelumnya ya. Dan saya sangat senang tuh melihat website. Terus kemudian metode pembayaran itu punya opsi yang lebih banyak. Itu sangat bagus banget itu. Cuma begini, mungkin untuk ini aja untuk pemikiran dari panitia. Dari pengalaman saya tahun lalu itu. Untuk flyer itu, kalau ada kata-kata mu'alaf itu saya lihat ada kelompok yang menjadi terinspirasi untuk mendonate, tapi ada juga kelompok yang resisten dengan itu karena kesannya itu ada sedikit agresif gitu. Apalagi di Indonesia kan konstelasi sekarang ini kan kayaknya situasinya kan harus keberagaman diversity itu sedang tinggi-tingginya gitu ya, bukan maksud dalam arti kata yang ini ya perspektifnya dari sisi yang lain gitu ya. Nah, mungkin itu bagus juga tuh nanti bisa dilihat sama pengurus bagaimana kita membuat supaya suasananya itu bisa netral dan objektif gitu aja tuh Mbak Ivi. Tapi overall tuh sangat bagus dan saya siap bantu Mbak Ivi. Makasih.
Oh ya, terima kasih Pak Denis. Nanti Pak Denis kita akan share ya semua teks yang keluar dengan bapak-bapak, flyer segala macam. Karena terus terang itu kita kan ada di Amerika Serikat, kita tidak tahu ya kita tahu dikit-dikit tapi nggak banyak. Nah kita perlu tuh feedback yang kayak Pak Denis gitu, do and do not do. Tempatnya seperti apa gitu ya? Ya betul. Jadi nanti kita siapin. Jadi masalah sedikit ada diskrepensi antara negara A, B, C, D itu tidak masalah karena yang penting kan kita mau make sure message kita di deliver gitu. Jadi nggak harus satu flyer itu sama gitu. Karena tadi awalnya saya mensimplify ya, tapi kan setelah tahu ini kan mungkin agak sedikit di style gitu, modify. Assalamualaikum, saya mau komen sebentar ya. Dulu itu tahun lalu ya mudah-mudahan aja pendapat saya nggak salah ya. Tahun lalu waktu kita edarkan flyer, kita mendapatkan hasil yang maksimal itu karena asumsi kita ada catchy message, yaitu First Mualaf Center in South Texas. Tapi kalau memang Pak Denis bilang begitu, ya kita mungkin perlu membuat 2 versi flyer. Yang pertama yang lebih netral, misalnya seperti First Indonesian Center dan Indonesian Masjid in South Texas atau apalah. Terus yang kedua First Mualaf yang mungkin lebih acceptable di Middle East mungkin. Kita jadi bikin 2 flyer di versi yang bisa kita sebarkan di grup-grup WhatsApp. Jadi kita pakai metode yang sama seperti tahun lalu. Kita viralkan ya. Karena saya lihat itu cuman hanya ada 2 kalau kita fundraising kita sukses. Pertama memakai bantuan Ustadz yang terkenal untuk promosi seperti caranya Istiqlal turun untuk kemarin, atau message dari network masing-masing nyebar mengedarkan flyer itu gitu, termasuk link untuk donasi. Nah mungkin tadi lupa dijelaskan juga di presentasi kenapa kita perlu website baru yang di-develop sama Mbak Dian. Itu karena website kita yang sekarang itu kurang representatif. Jadi kalau sampean bapak-bapak semua udah lihat yang ada di kita punya sekarang itu beda sekali dengan masjid-masjid yang lain seperti Masjid Maryam, Masjid Asabirin. Lebih bagus gitu, message-nya juga lebih jelas. Kalau yang sekarang kan seperti kayak modelnya Facebook-nya newsfeed ya. Jadi message yang baru ke bawah, keluar message berita yang baru, terus berita sebelumnya turun ke bawah. Itu aja komen dari saya. Silakan kalau ada yang mau nambah diskusi. Tambahan sedikit, itu tadi masukan dari Pak Denis, itu mungkin ini juga ya, valid juga. Karena kita kan di sini fundraising untuk membangun masjid kan ya. Jadi mungkin lebih menekankan untuk pembangunan masjidnya gitu. Walaupun mungkin ada message untuk ada mualaf circle-nya juga, mualaf center-nya gitu. Itu aja sih. Ya nanti kita bisa format apa sih yang bagus eye catch. Itu kan masalahnya kan cuma bagaimana menarik orang yang mau donasi yang nggak kenal sama masjid ini sama sekali kan, istilahnya gitu. Bagaimana mereka tahu why I need to donate to this masjid gitu. Ya kalau saya bisa tambahkan Mbak Ivi, jadi sebenarnya orang donasi itu pertama kalau orang Indonesia saya lihat ya, dia itu memang orang Indonesia itu suka memberi memang. Jadi ini ada masjid mau dibangun, itu dia akan dengan segera menyumbang, itu satu, ya kan. Terus kemudian ada memang orang yang termotivasi itu karena tujuan-tujuan tadi itu. Ini ada center mualaf nih, dia mau juga gitu. Nah tapi ada lagi juga orangnya itu yang kalau misalnya dia mau nyumbang tapi dia nggak mau dikaitkan dengan sesuatu itu, nah itu nanti dia. Jadi memang manusia itu sangat bervariasi banget gitu. Iya, masuk akal itu. Iya, jadi karena itu saya bagus banget tuh saya kirim di chat tadi, bagus banget kalau flyers itu dibuat beberapa versi, tapi versi itu semua adalah valid dari IMC dan itu bisa dipakai oleh para kontak person di masing-masing negara. Gitu Mbak Ivi, makasih. Iya, kita akan modify deh untuk ini yang flyers itu. Okay. Nah, mumpung semuanya sedang ada di sini ya, nggak ada salahnya kita langsung round table aja. Saya tanya ke
teman-teman rep yang baru seperti Mas Tono di Oman dan Kang Maman di Saudi, apakah kira-kira keberatan kalau misalnya kita pakai caranya fundraising di Indonesia? Jadi misalnya kita menitipkan dana sementara ke akun pribadi Anda masing-masing. Gimana? Komentar? Kalau saya lihat ya, cuman dari yang ini kemungkinan mayoritas dari orang Indonesia yang Oman ini kalau transfer dari Jakarta, misalnya dari Indonesia Oman. Jadi ya itu walaupun itu Oman, tapi ada informasi bank-bank yang misalnya, karena kalau saya lihat itu ada, saya udah mailing list ini, terus sekalian. Putus-putus Pak Tono. Pak Tono putus-putus, itu pakai headset kali kayaknya. Ya mungkin Oman lewat Ukraine kali ya. Lewat Ukraine. Pak Tono putus-putus, saya tahu bahwasanya di Oman itu atau di Saudi nggak bisa restricted, jadi kadang-kadang mereka pakai VPN. Oh, oke. Yeah. Oh, di sensor. Bukan, nggak metode itunya aja, internetnya belum. Kalau Kang Maman gimana Kang Maman? Apa keberatan nggak kira-kira? Terima kasih Mas Denny. Jadi kalau saya ngeliat sih, saya mungkin baru sampai juga kan di sini. Kalau saya ngelihat secara general aja untuk melihat katakanlah peraturan ataupun dari perbankan sini, karena nggak ada juga pajaknya juga. Saya nggak masalah juga sih saya pakai, cuma akan berbalik lagi pertanyaannya sih nanti ke para donatur itu juga. Jadi ada satu di sini ada kayak hampir sama dengan kayak istilah itu, kumpulan itu. Mungkin saya perlu ngobrol juga dengan beliau itu Pak Abdul Latif. Mungkin bisa aja kayak bareng-bareng dengan dia juga gitu loh. Ada berat. Ya? Jadi kalau nggak keberatan, kita pakai cara metodenya seperti fundraising di Indonesia kemarin, melewat ke akun pribadinya Mas Tono sama Kang Maman. Kemudian juga untuk supaya legalitas dari donor di sana ya, begitu mereka kirim teks ke Anda, nanti kita buatkan grup WhatsApp masing-masing, langsung forward minta ke misalnya resit ya, kita bisa buatkan di sini resitnya gitu. Jadi resmi gitu jadi yang bersangkutan akan tahu, oh ini dananya benar-benar sudah diterima gitu oleh IMC. Itu kan ya kira-kira Mbak Ivi? Ya, jadi itu sebenarnya satu quick. Jadi untuk di Indonesia tahun lalu kita memang semua yang donasi 100 lebih orang itu kita kasih tanda terima kasih, yang 60.000, yang 100.000, yang 20 juta, itu semua kita treated sama. Jadi memang kita akan ada statement thank you note untuk donatur. Mungkin ini juga ya Mbak Ivi, barangkali nanti yang representatif fundraising ini yang dari masing-masing ini kayak Pak Sam, Pak Tono, Pak Kang Maman itu dibekalin package yang secara hard copy yang barangkali yang proposal itu. Jadi inilah resminya seperti ini, terus ada nama mereka juga. Terus jadi mereka nggak cuma nunjukin website aja, tapi juga kan ada paket itu ini ya. Oh ya, proposal. Iya, di website yang baru nantinya juga ada official letter dari IMC tentang penunjukan Pak Sam, Pak Tono, sama Kang Maman dan juga Pak Denis. Iya. Jadi mereka bisa lihat gitu bahwa ini legal untuk IMC. Ya. Pak Denny, kalau menurut saya ya, kayak Pak Tono, Sam, and Maman reach out ke siapa yang mau donate, tergantung kenyamanan masing-masing yang donate aja, apakah mereka nyaman langsung lewat PayPal, lewat Istiqlal app, atau mau titip ke kontak representatif masing-masing gitu. Kadang-kadang ada orang yang saya ingin langsung daripada saya ke sementara dulu misalnya.
Menurut saya sih terserah donatur sih yang mana mereka convenient. Betul, itu setuju saya dengan itu Mas Riki. Dan satu lagi juga, soalnya untuk menggunakan katakanlah rekening saya langsung, saya perlu mungkin belajar dari Mas Denis juga waktu kasusnya di Indonesia. Apakah di sini ada peraturan yang sama kayak Indonesia atau enggak? Saya belum tahu. Ada Man. Gitu. Saya pernah baca artikel. Jadi dia YouTuber di Saudi. Jadi selama ini dia nggak tahu. Jadi tiba-tiba transfer besar. Saya lupa, bisa di Google sebenarnya berapa maksimum yang boleh transfer. Jadi dia transfer ke Indonesia ke keluarganya. Tiba-tiba dia langsung dijemput oleh pihak kepolisian Saudi. Dia cerita ini share pribadi dia. Terus baru tahu dia bahwasanya ada maksimum yang diperbolehkan nge-transfer gitu loh. Betul, makanya lebih baik saya cek dulu deh gitu sebelum saya kasih. Oh iya, silakan pakai. Lebih baik saya ngecek dulu dengan teman-teman yang di sini. Terus satu mungkin yang tadi feedback untuk flyers, untuk salah satu katakanlah variasi selain dari mualaf, saya ngelihat dari kasusnya seperti Mas Santo. Teman-teman di sini banyak anak-anaknya itu mungkin disekolahkan salah satunya ke US. Kenapa kita bisa mungkin salah satu flyer di sana bisa reach out ke mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Di sini ada masjid untuk yang banyak orang di Indonesia juga untuk Islam. Jadi mereka ada suatu katakanlah bisa pulang kampung juga sekalian juga masih terus melanjutkan pemahaman mereka tentang Islam. Itu sih tambahan untuk flyersnya. Mungkin saya tambahkan kalau dari pengalaman kemarin, Kang Maman nih, wah ini udah kita ketemunya cuma kemarin ketemu di darat, sekarang ketemu di ini ya, di Zoom gitu ya. Ya Mas. Ini teman-teman lama semua nih. Jadi kalau pengalaman, kebetulan kalau untuk buka rekening, kebetulan kalau kita di Indonesia, kalau pengalaman aku itu, memang rekening itu waktu itu dibuka untuk Lasnasnya Chevron dulu kan ya. Dan jadi itu memang sengaja dibuat untuk pengumpul dana-dana yang terkait dengan keagamaan. Nah pada saat IMC, jadi itu difokuskan untuk fokus IMC saja. Dan itu kan setiap saat itu dilaporkan ke pengurus berapa saldonya, berapa terima, berapa saldonya. Jadi keep close lah monitoring di situ. Nah, kemudian kalau untuk pengiriman dana ke luar negeri di Indonesia pun memang ada batasannya. Kita ikutin aja batasannya itu sesuai dengan limit yang kalau di Indonesia itu berlaku berdasarkan BI. Nah, karena itu kalau saya itu ngirimnya kan itu koordinasi sama Mas Denny, Cak Denny itu nih mau kirimin berapa termin, berapa kali gitu. Nah, itu biasa gitu. Jadi memang kita comply saja sih, ngikut aja dengan aturan perbankan di masing-masing negara. Nah, kemudian praktek yang bagus juga tahun lalu itu yang sangat apresiatif oleh oleh para donatur itu adalah itu memang tanda resip itu langsung diberikan. Terus kemudian yang kedua itu link kemarin kan Kang Denny, Cak Denny juga buat itu kan progress report itu. YouTube. Nah, YouTube progress report itu sangat membantu banget itu bahwa ini mean something gitu loh. Jadi komunikasi itu betul-betul cair banget tuh. Gitu tambahnya. Makasih. Iya. Mungkin yang ini tadi saya keputus ya. Iya, Pak Tono tolong disambung lagi. Oh iya, enggak. Saya tadi nggak tahu saya sampai di mana, teman saya. Kayaknya kalau saya lihat yang di Oman itu mayoritas mereka transfernya langsung dari akun mereka dari Indonesia. Jadi jarang itu yang transfer lokal dari Oman ke Oman ya. Tapi satu ya, kalau untuk saya kalau saya lihat sih, preference saya itu kalau ada yang mau transfer langsung lokal ya, mau ngasih cash-nya langsung itu bisa, nanti saya transfer dari akun saya yang di Amerika. Jadi saya tidak akan transfer langsung dari sini gitu loh. Jadi kalau gitu, tapi saya cuma gimana caranya supaya waktu mereka ngasih ke cash saya mungkin 50-100 real. Nah, itu bagaimana caranya supaya ada itu tercatat resmi. Jadi waktu saya clear gitu. Jadi waktu saya transfer dari akun saya di Amerika ke IMC, gimana tuh saya mikir gimana caranya tuh. Soalnya saya nggak punya akun di Oman, dan memang ya karena masalah dari itu ya, untuk urusan teks di Amerika itu susah kan buka bank account di luar Amerika. Betul.
Jadi saya emang nggak punya bank account di sini. Tapi saya nggak keberatan kalau saya kumpulin kalau mereka ada yang mau ngasih ke real. Tapi saya pokoknya yang sepertinya sih mayoritas dari Indonesia, itu yang saya perhatiin. Tapi kalaupun ada yang mau transfer, misalnya saya kasih ke cash ke saya gitu, nanti bisa saya transfer ke lewat account saya yang di Amerika. Jadi saya ambil duitnya di sini, saya convert di sana. Kalau itu nggak keberatan, ya preference saya sih begitu untuk yang dari Oman. Nah, ini jawaban saya ya. Ini jawaban saya nih. Untuk yang Qatar itu, ini juga untuk Pak Denis. Nah, karena kan kita kalau misalnya ada orang Qatar donatur pengen transfer rupiah, nah itu nggak masalah kalau masuk account yang dulu Pak Denis maintain untuk ini. Tapi jangan yang donatur Indonesia yang kita tax itu langsung ke rekeningnya Pak Denis. Ngerti nggak Pak Denis? Iya, maksudnya gimana, Mbak Evi? Jadi maksudnya gini Pak, kan ingat nggak? Kita kan nggak boleh nih sebelum kalau kita collect uang, kalau kita melakukan donasi secara viral di Indonesia, terus uangnya kita collect ke Bank Indonesia. Nah itu kan kita harus punya yayasannya. Nah kalau menurut saya, kalau misalkan ada donatur di Qatar, nih orang Qatar, dia donatur yang dikolek sama Pak Tono. Nah, dia ingin donasi rupiah itu, kalau menurut saya sih nggak masalah masuk ke rekening donasi bank di Indonesia. Atau menurut Pak Denis itu sama aja secara esensial? Ya sebenarnya memang seperti itu sih prakteknya selama ini. Kalau ada yang dari luar, apakah dari Singapura ataupun dari Australia gitu kan ya, mereka tertarik, mereka memang kalau yang yang punya rekening rupiah, dia memang transfer ke niaga syariah itu, Mbak Evi. Memang gitu sih teknisnya. Oke, jadi nggak masalah ya. Kecuali kita memang meristrik orang-orang yang kita, misalnya teman-teman saya tuh nggak takut masukin dia transfer ke ke syariah, karena kan kita belum ada yayasan kan, gitu. Oke, ngerti nggak sekarang? Oke. Terutama sih yang tadi yang maaf ini saya tambahkan aja, tadi terutama untuk yang tadi belajar dari kasus yang di Mas Denis di Indonesia itu, kita mengumpulkan donasi di negara, katakan case saya itu di Saudi, apakah ada suatu ketentuan kita harus punya yayasan juga dalam hal kegiatan ini? Itu yang ingin saya cek dulu gitu, Mbak Evi. Oh iya, nggak apa. Itu yang minta itu yang ingin kita tanyakan ke bapak-bapak, karena kita nggak tahu medannya. Jadi mungkin sebelum kita melakukan aktivitas, kita mungkin research juga. Ntar kita juga bantu-bantu apa sih requirement-nya gitu loh. Jadi kita tenang melanjutkan fundraising activities-nya gitu. Betul. Untuk pentransferan uang kayaknya sih di sini mudah. Mereka banyak teman-teman tuh pakai STC Pay kayak gitu, langsung ke mana, ke Indonesia atau kemana-mana kayak gitu sih, gampang sih kayaknya sih. Kalau untuk restriction berapa besarnya itu sampai saat ini sih, kalau saya melihat transfer yang dari gaji saya nggak dipanggil sih. Saya transfer ke Indonesia juga. Ya, kok ya. Ini saya mau kasih komen ya. Untuk yang metode donasi yang pertama sama yang kedua, Istiqlal App, credit card, atau yang PayPal transfer, itu kita gampang identify-nya. Jadi IMC Rep di luar Houston nggak perlu repot-repot mikir resitnya ya, karena kalau mereka masukin email address, itu dengan sendirinya mereka terima auto resit gitu. Yang masalah itu kalau local transfer yang mereka minta resitnya, itu yang makanya saya mau tunjukkan di sini. Ini contohnya dulu waktu kita fundraising Indonesia itu ini saya masih ada contoh komunikasi dulu waktu itu Pak Denis terima teks kan, ini ada donasi dari ini, resepien yang transfer namanya ini. Nah ini di forward aja ke grup kita, nantinya akan kita bentuk masing-masing di tiap negara, dan kita bisa keluarkan resit saat itu juga, manual resit ya, melalui PDF, lewat PDF, terus kita kirim lagi. Kalau ada yang bersangkutan sediakan nomor teleponnya atau emailnya, kita bisa kirim juga.
Tapi kita bisa contoh cara yang sama seperti ini ya, kira-kira ya Mbak Ivi ya. Iya, bisa. Kita ada timnya, ada supportnya. Kita memang maaf, mau nambah aja, sorry Mbak Ivi. Ya. Apa kalau yang itu kan maksudnya bisa nggak ya kalau yang kayak seperti kalau kita masuk sebagai admin kan, jadi kalau misalnya saya ada yang mau ngasih cash ke saya masukin datanya, maksudnya cash in person, terus bisa keluar itu kan apa online receipt ya yang lewat kalau kita lewat tapi kan kalau local transfer di sana kan kita nggak bisa terima langsung kan ininya. Oke. Ya nggak, ini saya khusus yang mengenai kalau ada yang ngasih in person cash. Bisa nggak saya gitu. dapat akses? Bisa aja, tapi kan masalahnya nanti kita bisa diskusiin aja Pak Denny, kayaknya sih nggak masalah. Itu masalah teknikal aja. Ya kita bisa teknikal, tapi sebenarnya Pak Tono itu nggak masalah. Kita pokoknya akan follow the best way how to report, collect, fundraising money gitu kan. Karena kan aku yakin banget setiap locality mungkin ada sedikit keunikan. Ya, kita nggak masalah more flexible gitu. Yang penting kita tidak terlalu membebankan terlalu banyak pekerjaan ke bapak-bapak. Bapak-bapak fokus aja cari potensial donor. Masalah pencatatan segala macam mungkin bisa dikoordinasiin sama Pak Denny dan saya aja gitu loh. Jadi pokoknya kita ikutin apa yang bapak-bapak pikir is the best way, we follow. Karena kan kita juga yang minta tolong. Dan perlu ditekankan juga di sini, IMC Rep nggak perlu membuat catatan penerimaan donasi ya, karena biasanya bank statement udah ada datanya. Contohnya dulu seperti di Bank Niaga ada itu datanya yang masuk transfer siapa namanya, itu udah cukup buat kita gitu. Jadi Anda nggak perlu membuat separate ini donation list siapa aja yang sudah ini terima donasinya dalam bentuk rupiah. Nanti kita ada supporting team yang untuk mengeluarkan itu receipt untuk masing-masing donor. Terus yang lain lagi untuk ini website ini dulu kita membuatkan donation meter khusus untuk fundraising di Indonesia. Jadi fundraising yang di Indonesia bisa lihat gitu totalnya berapa gitu. Nah, yang kita sebutkan di sini ini internal aja gitu. Artinya ini nggak akan keluar di websitenya Istiqlal. Di website Istiqlal itu donation meter hanya akan menunjukkan yang ini totalnya keseluruhan gitu. Dan ini akan diupdate kalau transfer dari yang di Indonesia, yang di luar Houston masuk gitu. Jadi selama belum terima kita ya ini nggak akan diupdate. Cuman kita akan berusaha membuat donation meter tersendiri untuk Qatar berapa, untuk Indonesia berapa jumlahnya selama Ramadan dari 0 sampai berapa itu kita akan laporkan lewat donation meter tersendiri gitu. Pertanyaan? Nggak pertanyaan. Saya Riki ke Kang Maman. Kang Maman. Halo. Ya, silakan Mas Riki. Itu setahu saya, ini sekali lagi nggak bosan-bosan saya ngomong dulu pengalaman pembangunan masjid di Colorado untuk yang donatur dari Saudi. Saudi itu ada aturan, mereka itu untuk amal jariah ke masjid kemana tidak diperbolehkan atau udah diatur oleh pemerintah. Jadi kesempatan sebenarnya buat masyarakat Saudi untuk mendonate ya pembangunan masjid, karena mereka untuk di dalam sendiri nggak bisa karena pemerintah udah handle semua. Jadi walaupun kita tulis di meeting kita itu 10.000 untuk Saudi, ya mudah-mudahan sih kita akan bisa dapat lebih besar dari 10.000. Iya, insya Allah mudah-mudahan Mas Riki. Saya cuma ini aja Mas Riki, saya pengen karena saya sebagai pendatang juga di sini kan ya. Jadi terutama sih legalitas kegiatan
penggalangan dana ini apakah ada aturannya atau enggak. Itu yang mau saya cek dulu gitu loh. Untuk urusan transfernya itu kayaknya tidak ada batasan transfer berapapun gitu. Kalau malahan ada kayak untuk daily limit aja 26.000 US dollar kita bisa kirim. Selama itu memang make sense. Kalau nggak make sense dari sisi investigasi financial investigation itu baru akan dipanggil sama pemerintahnya. Jadi saya pikir meeting kita udah cukup ya membahas semuanya ya. Ada lagi yang mau ini? Silakan kalau ada yang mau share idea roundtable. Yang di Indonesia gimana, Cak Denis? Ada tambahan? Rasanya udah bagus ini Cak Denny sama Mbak Evi sama kawan-kawan. Lebih yang jelas nih lebih terstruktur, ahead of time. Jadi planningnya jadi lebih kalau saya lihat lebih matang, opsi-opsi cara pembayaran banyak, flyers bisa juga ada opsi. Mudah-mudahan bisa lebih lancar lagi nih. Kita lihat ini sudah bagus banget nih dari pendapat tuh. Makasih Cak Denny. Nah ini kemarin kita sempat diskusi ketemu sebelum meeting hari ini untuk bahas agenda. Itu ada yang mengusulkan untuk fundraising di alumni Houston di Jakarta gimana itu? Apakah chance untuk seperti itu besar ya di sana selama Ramadan? Ya, kalau insya Allah itu kalau yang Indonesia ya, alumni Houston insya Allah kita coba lagi Cak Denny seperti tahun lalu. Kan begitu di flash dikeluarin ya diviralkan ya itu kan getok tular ya putar kemana-mana gitu ya. Dan kita kan juga punya beberapa WA group ya yang dari Houston ya. Nanti kita aktif kalau misalnya udah keluar kan bisa di broadcast di situ lagi untuk menarik kawan-kawan yang dari Houston. Yang kalau aku lihat orang itu tadi animo masyarakat Indonesia memberikan sumbangan itu sebenarnya ada masyarakat yang apapun siapapun dia akan sumbang gitu loh. Jadi itu. Nah kemudian kalau yang Houston tadi kemungkinan kalau misalnya anaknya masih ada di situ dia akan balik ke Houston, visit ke situ, dia mungkin akan tergerak untuk lakukan donasi. Nah kemudian kalau misalnya sudah putus gitu ya, nah itu berarti kan kita mesti mulai intens yang lainnya gitu. Seperti misalnya tadi itu niat baik karena ada masjid seperti itu Cak Denny. Jadi untuk Houston Community Based Indonesia itu salah satu media dan kita hidupkan lagi nanti pada saat informasi ini dikeluarkan. Itu Cak. Pak Denis dan Pak Maman udah bisa mulai bergerak belum? Kayaknya belum ya sebelum ada proposal flyer dan website. Sebaiknya begitulah ya, karena kalau enggak kita ngomong apa? Karena kemarin tuh misalnya sama sama Pak Buyung ya, kan kenal semua kan Pak Buyung kan sekarang ini kan ya, Indonesia kan ya. Chat saya nggak dijawab tuh, chat saya nggak dijawab sama dia. Dia sibuk banget tuh sekarang. Nah, jadi sempat beberapa kali itu pas lagi ngobrol gitu, itu pernah dia gimana Istiqlal gitu kan? Oh kita lagi ngumpulin, terus dia tanya berapa sekarang targetnya? Itu yang aku gelagapan jawabnya berapa sih targetnya? Tapi nanti ya karena itu kalau misalnya ada target yang jelas, ada flyers yang jelas gitu, Mas Diki mungkin bisa lebih enak ngomongnya gitu. Ya. Oke, setuju. Bilangin sama Pak Buyung jangan jangan dilupain orang Houston dong. Dia tuh yang bantuin. Dia kan nih saya mau kasih tahu Pak Buyung itu yang bantuin skeleton apps. Yang Istiqlal apps itu dari Pak Buyung. Oke, aku dulu namanya Masjid Pay. Iya, sekarang dia pasti sibuk. Nggak ada waktu. Kang Maman, nggak perlu dalam bahasa Arab kan? Website, proposal semua. Enggak bisa juga bahasa Arabnya masih. Nggak bisa cuma assalamualaikum lah. Kunaon lah tuh tong susah-susah teuing. Bahasa Inggris kayaknya cukup ya, bahasa Inggris. Bahasa Arab bagus itu. Buat Syekh donatur di sana itu bahasa Inggris kayaknya oke. Mudah-mudahan ada yang kenal sama ini Sultan
Qatar, Sultan Oman, Sultan Saudi. Iya. Maksud saya soalnya banyak juga Kang Maman, ajak ya. Muhammad bin Salman gowes. Nah, itu udah. Aduh, boleh kalau mau dianya. Ya, tapi Jadi kita itu salah satunya itu apa? Kalau memang ada satu katakanlah tentang yang kuliah, soalnya orang-orang Saudi di sini pun banyak yang dikirimkan untuk kuliah di US itu. Jadi kasih tahu kalau memang ada bisa ke orang Saudinya itu salah satunya bahwa ini juga untuk membina mahasiswanya gitu, mahasiswa Indonesia atau apa. Oh benar. Kita mesti cari ya orang-orang. Ya good point. Saya nggak tahu itu. Ya banyak itu. Ada juga yang dari Qatar tuh teman saya juga anaknya kuliah di sini bisa jadi target juga nanti. Oke. Jadi tadi gimana action itemnya kalau memang untuk ada requirement untuk membuat yayasan, kita tentunya nggak ada waktu. Oh iya, itu juga salah satu yang mau saya tanyakan. Ada rencana buat yayasan nggak di Indonesia kalau memang? Saya mau tabelin dulu. Kalau saya sih, saya bisa. Maksudnya aku sih, maksudnya aku memang ada ide. Cuman saya nggak mau ngomong ide, takutnya nanti saya disuruh ngerjain gitu loh. Ini soalnya aja kalau memang gitu, kalau ada ide yang ngerjain. Cuman gini nih, intinya kita tabelin dulu. Kalaupun kita mau membuat route itu, kita harus consult sama General Counsel kita. Masalah kayak kantor akuntan terus segala macamnya ya itu kita bisa bicarakan sih terpisah, tapi kita harus siap dengan segala-segalanya. Nah itu yang mesti kita explore gitu loh, dan kita mesti belajar dari Yayasan Nusantara. Jadi Pak waktu itu saya ketemu sama Ustadz Samsyid, dia nyeritain semua perjalanan dia menggalang dana untuk membangun pesantren. Nah mungkin aku sama Pak Eka mungkin mesti tanya-tanya lagi mengenai detailnya sama Pak Ustadz. Ya. Tapi kalaupun harus ada orang siapa yang mengurus secara admin segala macam, aku sih udah ada bayangannya. Cuman how we want to take this further gitu aja. Dan ya kita juga mau make sure misalnya Pak Dennis nggak terbebankan segala macam, karena kan you have to have the real people gitu, nggak cuman misalnya Pak Dennis kan kerja segala macam atau gimana, kan itu komitmen juga gitu. Tapi kita bisa bicarakan di level Pak, nanti setelah Pak Eka datang segala macam, nanti mungkin grup-grup kecil aja dulu, mungkin Pak Dennis bisa dilibatkan untuk apa sih, apakah itu feasible, practical, expensive or not gitu. Oke? Dan gini ya, nanti selama fundraising itu beberapa jamaah atau yang memberi donasi itu pasti ada pertanyaan seperti itu gitu. Artinya mereka meragukan legalitas IMC rep kita di sana. Nah, dari pengalaman itu yang kita sudah ada, selama jumlahnya itu tidak besar sekali, mungkin nggak begitu akan jadi masalah besar ya. Betul. Tapi kalau misalnya jumlahnya udah fundraising kita udah misalnya sampai lebih dari 100 juta gitu, lebih dari 1 miliar. Misal 500 juta nah, itu mungkin ada jalan ke sana, tapi satu-satunya yang bisa membantu legalitas itu ya dari komunikasi yang bisa kita sediakan ya, salah satunya lewat website itu pertama ya kan, ada proposal juga yang nanti memasukkan nama-nama IMC rep kita, jadi tahu bahwa mereka legal. Terus yang hal yang penting lagi, ini sekedar heads up ya, kita dapat kesempatan interview dengan Voice of America yang nanti yang dapat interview, yang akan memberi interview itu 2 orang nanti rep itu, Zev putranya Pak Zulfan sama Mbak Ivi. Nah, Mbak Ivi bisa jelaskan kalau kita ada program fundraising di 4 negara itu, artinya begitu video Voice America itu keluar, orang bisa lihat kan. Iya, Voice America itu kan banyak yang lihat kan. Mereka lihat, oh iya ternyata IMC itu memang Masjid Istiqlal ada rencana fundraising di 4 negara itu gitu. Jadi saya pikir untuk yayasan itu untuk sementara kita bisa tackle aspek legalitasnya dari publikasi yang kita sebarkan nanti gitu. Ya, setuju.
Setuju Pak Denny. Setuju Pak Denny. Sekali lagi saya namain juga kan di website disebutin ini non-profit organization, numbernya sekian-sekian. Dari sisi legalitas di USA udah ada. Betul, ya. Jadi saya juga ini nih ada appointment lain. Jadi saya bilang saya mau ninggalin. Terima kasih Kang Maman, Pak Denis. Kita juga tutup aja Pak Riki, langsung aja tutup, udah nggak ada lagi kok. Tutup aja. Iya, langsung. jadi yang menurut saya ini kan sebenarnya itu program berkesinambungan. Sampai kita continue lah untuk improvement terus. Dan saya juga tadi Pak Denis juga ngasih tahu, wah ini kayaknya banyak sekali nih perubahannya dibanding tahun lalu. Ya mudah-mudahan setiap tahun kita akan improve Pak Denis dan Pak Maman. Jadi itu aja. Terima kasih sudah bersedia menjadi kontak person untuk IAMC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih semuanya. Terima kasih semuanya. Salam untuk semua Mas Denis di sana. Ya, sama-sama Mas Maman. Ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.